satu cara supaya Anda bisa keluar dari rasa galau ini dan agar kehidupanmu terus berjalan tanpa harus terus-menerus meratapi rasa galau di dalam dirimu. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kalian pernah merasa galau di dalam kehidupan kalian? Tentu saja pernah. Dan ketika kalian merasa galau di dalam kehidupan kalian, entah itu galau tentang masa depan, entah itu galau tentang pekerjaan, ataupun mungkin galau tentang pasangan hidup. Kalian seolah-olah berada di dalam sebuah persimpangan jalan, tetapi kalian tidak tahu harus melangkah kemana. Dan terlebih ketika kalian berada di dalam persimpangan jalan dan tidak tahu harus melangkah kemana, ditambah lagi dengan orang-orang di sekitar kalian yang menuntut kalian untuk mengambil keputusan. Saudara-saudari yang terkasih, galau bisa dirasakan atau dialami oleh setiap saja, oleh setiap orang, termasuk saya dan Anda. Tetapi bila rasa galau itu dipelihara terus-menerus, kita sendiri tahu bahwa itu tidaklah baik. Tidak baik untuk kehidupan fisik kita, tidak baik untuk kehidupan mental kita, tidak baik juga untuk kehidupan rohani kita. Dan sesungguhnya ada banyak cara untuk dapat mengatasi dan mengolah kegalauan di dalam diri kita ini. Tetapi di sini, saudara-saudari yang terkasih, saya ingin memberikan kepada Anda satu cara supaya Anda bisa keluar dari rasa galau ini dan agar kehidupanmu terus berjalan tanpa harus terus-menerus meratapi rasa galau di dalam dirimu. Di sini harus kita sadari bahwa saat kita merasa galau, penting bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Dan tentu saja punya niat yang tulus untuk datang kepadanya dan berbicara dengannya. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, hal yang harus kita sadari ketika kita datang dan berbicara kepada Tuhan, enggak cuma Tuhan yang harus mendengarkan kita, tetapi kita sendiri harus mendengarkan Dia. Sehingga di dalam dunia rohani, inilah yang disebut dengan discernment. Atau dalam bahasa Indonesia, kita kenal itu adalah pembedaan roh. Dan di dalam proses pembedaan roh ini, kita berusaha untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan melalui proses discernment ini, kita diajak untuk menyelami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas masa depan kita, atau atas pekerjaan kita, atau atas pasangan hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak cara untuk mendengarkan Dia. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan satu cara supaya kita dapat mendengarkan Dia, yaitu melalui kitab suci. Seperti yang dikatakan dalam Pemazmur, firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan terang bagi jalanku. Ketika kita menyelami apa yang disampaikan oleh pemazmur ini, ada dua poin yang bisa kita renungkan. Yang pertama adalah cara Tuhan berbicara kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita sendiri mengerti bagaimana cara Tuhan
berbicara kepada kita seperti yang dikatakan di dalam kitab suci. Tuhan bercakap-cakap dengan Adam di Taman Firdaus. Dia berkata kepada Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Dia berbicara kepada Musa di semak yang terbakar. Dan dia berbicara kepada Abraham dan menjanjikan kepada Abraham keturunan yang akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Di dalam perjanjian baru, Paulus juga mendengar suara dari surga di dalam perjalanannya menuju Damaskus. Sehingga di sini, para saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memiliki caranya berbicara kepada kita. Dia bisa berbicara di dalam kitab suci dengan suara yang bisa kita dengar. Tetapi dia juga bisa berbicara dalam keheningan, dalam angin yang sepoi-sepoi. Dia juga bisa berbicara kepada kita di dalam hati nurani manusia. Tetapi dia juga bisa berbicara kepada alam semesta. Karena dia tidak terbatas dalam caranya untuk dapat berbicara dengan kita manusia. Karena apa, saudara-saudari yang terkasih? Karena dia adalah Tuhan. Di lain pihak, cara Allah berbicara dengan manusia berbeda antara satu orang dengan yang lain. Mengapa? Karena kita tidak tahu. Tetapi yang pasti, kita tidak bisa membatasi cara Allah berbicara dengan kita. Namun saudara-saudari yang terkasih, meskipun dia tidak berbicara dengan cara yang sama kepada kita semua, dia bisa berbicara kepada kita melalui kitab suci. Karena itu pupuklah sikap yang baik. Berbicaralah ya Tuhan, maka hamba-Mu mendengarkan. Poin yang kedua, kitab suci mengandung prinsip rohani yang akan membantu kita. Kitab suci bisa membantu kita untuk menjauhi banyak segala kesusahan ataupun perangkap-perangkap atau tipu muslihat dari si jahat. Kitab suci dapat membantu kita ataupun juga dapat memberikan kekuatan bagi kita untuk menjauhi segala macam tragedi yang disebabkan oleh keputusan atas pilihan yang salah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam suratnya yang kedua, pasal 3 ayat 16. Dikatakan bahwa kitab suci diilhami oleh Allah. Firman-Nya seringkali memberikan peringatan bagi kita, menguatkan, atau memberi pengajaran hidup. Itu adalah kisahnya yang ditulis dengan kasih sebagai petunjuk Allah untuk kehidupan, sehingga umat Allah dapat diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap pekerjaan yang baik. Itu berarti, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan bisa berbisik, kadang-kadang berteriak, dan semuanya melalui kitab suci, melalui apa yang difirmankannya. Dia memberikan instruksi-instruksi dan prinsip kepada kita tentang bagaimana kita harus hidup. Saudara-saudari yang terkasih, kedua poin tadi adalah alasan mengapa kita harus mengindahkan firman Tuhan. Mengindahkan berarti kita harus menghargai firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita dan mengalami firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, melalui firman Tuhan, kita diajak, kita dipanggil
dan kita dibawa untuk tetap setia berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan yang difirmankan Tuhan di dalam situasi hidup kita. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban kita. Tuhan memberkati kita.